Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u wal 'ishrun. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasum Ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala syarril khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail. Thumma tatajafa qulubuhum 'anil madaji sampai kepada ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati salamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu salamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Rasulullah wa innama lam akhaduna bima natakallamu bih. Faqala taqilatka ummuka wa hal yakubun nasa fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Rawahu at-Tirmidzi qala haditsun hasanun sahih. Di pertemuan yang lalu sudah lama soalnya ya, jadi lalunya panjang. Kalau nggak salah udah sampai kita itu Nabi menjelaskan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Wahai Mu'adz, mau enggak aku kasih tahu kamu, kata Nabi, bi ra'sil amri, pokok segala perkara, wa 'amudihi, dan tiang-tiangnya perkara, wa dhurwati sanami, dan puncaknya perkara itu apa? Qultu, lalu sahabat Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Bala ini, bala tulisannya ba lam ya. Bala itu artinya iya. Tapi iyanya itu paling sopan. Paling sopan. Jadi kalau kita mau bahasa Arab sama orang yang lebih tua atau sama orang yang kita hormati, kalau mau ngomong iya itu pakainya bala. Itu bahasanya begitu. Tapi kalau ba, lam, alif, hamzah, bala, itu namanya musibah. Tidak ada ya. Bala di sini bala, nggak pakai hamzah, bala. Kata sahabat Mu'adz, iya ya Rasulullah, mau dikasih tahu. Lalu Nabi menjawab, qala ra'sul amri al-islam. Kata Nabi, pokok segala perkara itu adalah Islam. Maksudnya apa Islam di sini? Yaitu asyhadatan, yaitu dua kalimat syahadat. Artinya dua kalimat syahadat diibaratkan kepala yang berada pada makhluk. Kalau orang ganteng katanya nggak ada palanya, gimana itu? Dulu dia ganteng ini dulu, palanya nggak ada. Atau binatang nggak ada kepalanya, nggak hidup. Artinya syahadat itu pokoknya, ya pokoknya. Makanya dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, anna ra'sal amri an tashhada alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pokoknya perkara. Dan tidak sah ya, seseorang yang mengaku beragama Islam namun dia
ya, tidak mengucapkan syahadat. Di dalam hadis dikatakan la yuqbalu imanun bila amal wa la amalun bila iman. Amal tidak diterima tanpa iman, begitu juga iman tidak diterima tanpa amal. Artinya kalau ada orang beriman, ya dia beriman, dia syahadat dia, tapi amal solehnya nggak ada, kewajibannya nggak dia jalankan, imannya nggak diterima. Atau dia beramal tapi nggak ada iman, dia baik banget, nggak boleh lihat jalanan rusak dibenerin pakai dirinya sendiri, ya, nggak boleh lihat tetangganya susah dibantu, itu kebaikan buat dia. Tapi kalau dia nggak beriman, ya itu hanya kebaikan di dunia, tapi tidak dianggap nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia nggak beriman kepada Allah. Wa amudihi, dan tiang-tiangnya apa? As-shalah, yaitu sholat. Maka dalam hadis dikatakan yang sudah masyhur, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Tiang, sholat ibarat tiang di dalam sebuah bangunan. Maka bangunan tidak akan mungkin bisa sempurna, bahkan rusak, bahkan hancur apabila tidak ada tiang. Begitu juga kita, agama yang ada di dalam diri kita akan hancur apabila kita meninggalkan sholat. Wa dzurwati sanami, dan puncak daripada perkara itu ya adalah al-jihad, yaitu jihad fisabilillah. Ya. Maka jihad juga bagian daripada ajaran agama. Ya. Nggak boleh kita pisah-pisah. Yang artinya dari mulai kewajiban sholat dan lain-lain sampai kewajiban jihad, itu juga kita iman di dalamnya bahwa jihad itu bagian juga daripada agama, dan kita nggak boleh alergi, ya, nggak boleh benci kalau dengar kalimat jihad, ya. Tapi memang ada nanti tempat-tempatnya, di mana waktunya, ya, kapan kita harus berjihad. Dan juga jihad nanti ada macam-macamnya. Ada jihad yang memang aslul jihad, ya, artinya memang berperang dan sebagainya. Nanti ada juga jihad-jihad yang lain, jihad ekonomi, jihad doa, ya, jihad yang lain-lain. Itu juga bagian daripada jihad. Nah, berkaitan dengan jihad, ya, maka minimal yang hal sekarang ini, ya, lisan kita, diri kita jangan pelit-pelit doa untuk saudara-saudara kita, ya, yang ada di Palestina atau dimanapun, ya, yang memang mereka sedang tidak mudah seperti keadaan kita. Maka doa juga bagian daripada jihad. Bisa yang lebih lagi bagus, ya, jihad ekonomi, kita nggak beli makanan minuman yang mendukung daripada program atau yang bisa untuk menyakiti saudara kita. Itu juga bagian daripada jihad. Bahkan dikatakan oleh Nabi itu puncaknya iman. Ya, maka sahabat dulu zaman Nabi kalau ada seruan jihad, udah nggak pernah mereka menolak. Kenapa? Karena bukan perangnya yang mereka lihat, tapi ganjarannya yang mereka lihat, yaitu surga. Nah, summa qala, kemudian Nabi melanjutkan lagi. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli.
Mau nggak, kata Nabi, aku kasih tahu lagi binilai dzalika kulli, yang menyempurnakan itu semua, menyempurnakan iman, menyempurnakan amal, menyempurnakan jihad. Mau nggak aku kasih tahu, kata Nabi. Qultu, sahabat Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha, lalu Nabi memegang bilisani, Nabi megang lidahnya. Ya, Nabi megang lidahnya. Ini menunjukkan apa? Takkid, penguatan. Jadi Nabi nggak cuma bicara, tapi kata Nabi ini, Nabi megang lidahnya. Faqala, lalu Nabi melanjutkan, kuffa alaika hada, kuffa alaika. Nih, jaga, kata Nabi, yang saya pegang ini jaga lidah, kata Nabi. Qultu ya Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, lalu sahabat Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Iya, wa fi nuskhatin ya Nabi Allah, sama. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami harus bertanggung jawab dengan apa yang kami ucapkan, kata sahabat Mu'adz. Faqala, lalu Nabi menjawab, taqilat sekakum, semoga kamu diselamatkan, kata Nabi. Wa hal yakubbun nas, dan apakah ada manusia yang menceburkan finnari, di dalam api neraka, ala wujuhihim, wajah mereka, ya. Au qala ala manakhirihim, sama wajah juga, illa hasaidu al-sinatihim, kecuali karena sebab lisan mereka. Jadi kata Nabi, kita, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal disuruh jaga lisan. Dalam hadis lain dikatakan, al-muslimu man salimal muslimuna fil lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang bisa menyelamatkan muslim lainnya atau orang lain dari lisannya dia dan tangannya dia. Bahkan kalau dari hadis tadi, gara-gara lisan banyak orang yang tercebur nanti ke dalam api neraka. Iya, lisannya yang berdosa, tapi wajahnya, badannya, semuanya jadi kena siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai-sampai sebagaimana yang sering kita dengar dalam surah Yasin, ya, lisan ini nanti akan dikunci sama Allah. Jadi yaumul qiyamah akan dikunci. Kenapa? Karena tempatnya dusta, tempatnya bohong. Ya, kata Allah nih, di dunia nih lisannya nih bohong, ngomong ke sono beda, ke sini beda. Ya, bahkan gara-gara lisannya jadi dua orang jadi bermusuhan dan lain-lain dosa-dosa daripada lisan. Itu berbahaya, maka mesti dijaga. Maka nanti digembok sama Allah, dikunci. Nanti yang bicara tangannya, yang bicara kakinya, yang bicara anggota tubuhnya semuanya. Nah, itu nggak bisa bohong nanti. Lisan nggak bisa membela dirinya nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan lisan kita, insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Apalagi dosa memfitnah orang biasa itu neraka. Dosa memfitnah orang biasa, orang yang nggak punya kedudukan di hadapan Allah, itu ganjarannya apa? Neraka. Wa kaifa, bagaimana kalau yang difitnah itu orang-orang mulia, orang-orang mulia yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati, hati-hati kita punya lisan, atau kalau ada orang-orang yang lisannya nggak terjaga, ya, sehingga keluar dari lisannya kata-kata, kalimat-kalimat yang isinya memfitnah orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Kira-kira bagaimana? Kalau orang biasa aja ganjarannya neraka, lalu yang difitnah orang-orang mulia, para aulia, para sholihin, ya, yang bahkan yang berjuang sehingga dia sendiri jadi kenal dengan agama Islam. Maka naudzubillah, jangan sampai. Ya mudah-mudahan orang-orang begitu tuh dapat hidayah dari Allah. Kalau nggak dapat, ya udah dah, kita lihat aja cara matinya bagaimana. Ya, naudzubillah. Ya. Kalau belum jelas juga, ya kalimat saya yaitu orang-orang yang memfitnah para habaib, para zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap ya khususnya jamaah kita ya tahu atau nggak tahu, paham atau nggak paham, ya mudah-mudahan nggak ada yang terpengaruh dengan hal-hal receh semacam ya. Kalau patokan saya gampang, kita nggak usah ribet-ribet cari-cari kitab yang tebel-tebel buat cari-cari referensi, nggak usah. Kita lihat aja ya. Contohnya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau ya disebut oleh pengarang I'anatul Talibin disebut Al-Ghaus. Al-Ghaus itu apa artinya? Pemimpin para aulia di zamannya. Qutbul Ghaus. Beliau nggak pernah ngaku, yang ngakuin orang alim yang lain, orang soleh yang lain. Ya, kira-kira seseorang yang punya pangkat Qutbul Ghaus, pimpinan para aulia di zamannya, mungkin nggak bohong dengan bohong yang termasuk kategori dosa besar? Ya mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak bilang beliau maksum, terjaga dari dosa, enggak. Tapi kita lagi bicara dosa besar. Yang kalau dosa kecil, ya, karena memang nggak maksum, nggak terjaga. Tapi kalau pimpinan para aulia lalu melakukan dosa yang besar, itu kita bisa pastikan nggak mungkin. Sementara mengaku-ngaku ya keturunan yang memang dia bukan keturunan dari seseorang itu, atau mengaku bapak yang bukan bapaknya, itu termasuk dosa besar. Saya nasabnya jelas, misalnya ayah saja Ustaz Haji Abdul Mujib, lalu saya ngaku keturunan dengan nama yang lain, dosa besar saya, nggak boleh. Nah, maka Imam Haddad, beliau kalau seandainya ya bukan keturunan Nabi, pasti akan keluar dari pernyataannya, dari lisannya, bahwa saya adalah bukan keturunan Nabi. Karena beliau orang soleh, orang alim, yang kitab-kitabnya, yang ilmunya manfaatnya luas, manfaat sampai sekarang. Ya, maka nggak mungkin sesuatu itu terjadi. Maka saya lebih percaya beliau-beliau yang soleh-soleh ketimbang yang sekarang yang belum jelas bagaimana pengaruhnya, bagaimana ilmunya, bagaimana ketaatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang udah. Ya, dari situ aja kita udah bisa menentukan di mana kita berpihak, di mana kita berada. Apalagi nanti kalau bicara ulama-ulama yang lain, atau kalau bisa juga kita merujuk kepada ya referensi sejarah, itu udah komplit. Aku lihat itu semuanya dari lisan. Berani mereka mengatakan
ya, bahwa nih si Imat ini lebih hebat dari Ki Haji Hashim Asy'ari. Ya Allah, dulu dia kagak terkenal. Nih ada seorang kiai, saya lupa namanya, beliau bilang apa? Padahal nih orang si Imat nih itu merasakan keberkahannya para habaib. Dari mana? Dulu dia kagak terkenal. Siapa yang kenal Imaduddin dulu? Ada yang kenal gak? Orang sini ada kenal Imaduddin dulu? Nah, kenalnya Bang Udin balik. Imaduddin ada kenal, gara-gara dia ngomong tentang habaib, ini terkenal, dapat berkah dia tuh. Ya, cuman dianya aja tolong gitu. Ya, kalau dia ngerasain, oh iya, gua udah terkenal nih, sekarang waktunya tobat. Nah, diundang yakin se-Indonesia tuh. Jadwalnya padat bulan Maulid tuh. Kalau dia tobat lebih, kalau nggak tobat ya udah deh. Kita lihat aja cara matinya buat jadi pelajaran buat kita semua. Alhamdulillah, ya jangan sampai. Sekali lagi saya tekankan bahwa fitnah kepada orang biasa ganjarannya api neraka. Apalagi kalau fitnah orang-orang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari oleh Allah daripada hal-hal yang dosa-dosa besar, termasuk fitnah dari lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Habis sudah ya? Masih ada waktu? Masih ya. Selanjutnya al-hadis at-talasun, hadis ke-30. An Abi Sa'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhatu anha. Hadithul hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu.